Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari dari kelas MBS 6D NIM 195211127. Di sini akan mempresentasikan terkait bisnis plan Pevar Suandino. Untuk rancangannya yaitu terkait ringkasan eksekutif, pendahuluan, analisis strategis, rencana pemasaran, rencana organisasi dan manajemen, rencana produksi dan operasi, rencana keuangan, bisnis model kanvas, dan juga lampiran. Yaitu usaha ini berupa bakso Pevar yang bervarian rasa, berupa bakso bakar, bakso gongso, bakso kuah, dan bakso goreng. Jadi usaha ini merupakan bakso usaha makanan ringan yang didirikan di Ngemplak, Jawa Tengah, Boyolali. Prospek pengembangan usahanya yaitu lebih maju ke depannya karena merupakan kegemaran oleh orang dewasa karena yang menyukai pedas. Dengan identik bakso ini yaitu pedas. Selanjutnya yaitu masalah dan solusi dalam pengembangan usaha. Sekarang ini banyak pesaing yang serupa dengan penjualan bakso, namun kami mempunyai ciri khas yang tersendiri yaitu bahan baku yang digunakan alami. Dan selanjutnya yaitu terkait kebutuhan dana bakso Pevar yaitu biaya tetap senilai 513.000, biaya bahan baku 135.000, biaya operasional 150.000, biaya pemasaran 35.000, dan totalnya yaitu 833.000. Termasuk negara yang masyarakatnya dominan menggemari yaitu makan camilan pedas. Nah, di sini bakso termasuk makanan camilan ringan yang identik dengan pedas dan berbentuk seperti bola yang berbahan dasar daging, dan pada umumnya masyarakat itu beraneka-ragaman jenis bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan bakso tersebut. Untuk bakso sendiri populer di kalangan masyarakat, namun juga tergantung dengan cita rasa yang diberikan. Yang kami jalankan yaitu berupa bakso varian yaitu bakso bakar, bakso gongso, bakso goreng, dan bakso kuah. Untuk bahan dasarnya yaitu berupa tepung terigu, daging, dan juga dengan tambahan bumbu yang diracik dengan sendiri sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan juga menampilkan bahan baku yang alami tanpa bahan pengawet. Dari banyaknya jenis bakso ini, kami berniat mendirikan bakso berupa bakso Pevar yaitu bakso varian yang didirikan di Ngemplak, Boyolali. Kami agar bisa bersaing, kami menciptakan bakso varian ini dengan cita rasa yang khas, dengan bumbu yang dengan racikan tersendiri, dan juga keunggulan dari produk kami yaitu menggunakan bahan alami dan juga bahan baku yang digunakan dengan bumbu yaitu racikan sendiri. Untuk usaha yang kami jalankan yaitu mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan dan membangun usaha bakso yang berkualitas dengan rasa yang enak dan juga dengan harga yang terjangkau. Untuk misinya sendiri yaitu melakukan inovasi dari bakso yang kita buat yaitu berupa varian rasa yang banyak dan juga menjaga kepuasan pelanggan demi mempertahankan kepercayaan konsumen yang akan membeli. Untuk rencana kebutuhan yaitu sebesar 833.000 untuk biaya produksi dengan dibagi 12 menjadi 42.750 sehingga dengan total didapatkan 362.750. Terkait analisis strategis, di mana analisis strategis ada analisis eksternal dan juga di sini analisis eksternal ada analisis pelanggan. Di sini analisis pelanggan pasar yang kita tujukan yaitu masyarakat milenial dengan identik bakso yang kita jual yaitu bakso pedas. Dengan itu kami mempromosikan lewat tren digital yaitu berupa WA, Instagram, dan juga aplikasi GoFood. Nantinya akan menyebar ke marketplace lain jika sudah maju usaha bakso yang kami. Selanjutnya yaitu terkait analisis kompetitor. Di sini analisis kompetitor disebut juga sebagai resiko yang harus kita hadapi untuk bisa bersaing dengan pesaing lain. Untuk itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dan bisa bersaing secara sehat, dan kita bisa masuk ke dalam pasar dan juga bersaing dengan kompetitor lain dengan cara yang sehat. Untuk analisis pasar di sini ada segmenting sendiri ditujukan di area Surabaya dengan bisa dikonsumsi oleh laki-laki atau perempuan usia 16 sampai 40 karena identik dengan rasa pedas dan tidak dibatasi oleh pendidikan, dan juga ditujukan untuk menengah ke bawah karena harga yang terjangkau dari bakso yang kami jual. Untuk targeting di sini kami tujukan untuk kaum dewasa ataupun kaum milenial yang menyukai rasa pedas dengan umur 15 ke atas. Dengan umur tersebut cenderung menyukai rasa pedas yaitu kaum milenialnya. Dari analisis eksternal yaitu positioning di sini kami menggunakan kemasan dan juga logo yang kami gunakan bakso Pevar. Untuk harganya yaitu 5.000 porsi yaitu dengan 5 tusuk dan juga 10.000 dengan 10 tusuk. Untuk itu bakso ini bisa digunakan untuk teman makan camilan yaitu karena bakso merupakan makanan ringan dan juga bisa bersaing dengan pesaing lain karena menggunakan produk bumbu racikan sendiri. Yang terkait analisis lingkungan di mana ada aspek sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Untuk analisis aspek sosial itu berkaitan dengan ditujukan bakso Pevar ini untuk masyarakat milenial di atas 7 tahun dan juga bisa digunakan saja jika dibutuhkan. Untuk aspek politiknya sendiri kami nantinya juga akan memerlukan legalitas hukum, pajak, dan juga cita. Untuk aspek ekonomi kita memperhatikan naik turunnya kelas menengah dan memperhatikan mengelola bisnis yang sesuai dengan harapan dan
bisa lebih maju nantinya. Untuk aspek teknologi sendiri, kita menggunakan manfaatan teknologi yang ada untuk promosi lewat WA, Instagram, Facebook untuk memanfaatkan. Diharapkan bisnis bisa lancar sesuai dengan yang diharapkan. Tadi kesannya itu pesaing-pesaing di sini kita harus perhatikan, yaitu kita bisa mengunggulkan produk yang kita buat selanjutnya terkait pegawai-pegawai di sini akan menjalankan usaha. Jadi harus diperhatikan sesuai dengan produk usaha yang dijalankan. Selanjutnya terkait editor di sini sebagai penyedia modal juga harus kita perhatikan dengan baik. Selanjutnya terkait pelanggan. Pelanggan di sini kita harus memperhatikan tempat yang akan digunakan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan itu, karena akan menunjang pelanggan yang akan menjadi pelanggan produk yang kita jual. Selanjutnya terkait pemasak di sini terkait penyediaan bahan baku, kita harus memilih dengan tepat karena akan memperoleh bahan baku yang sesuai atau tidak, sehingga harus diperhatikan secara teliti agar bisa produknya bisa sesuai yang diinginkan dan bisa jalan dengan lancar. Selanjutnya terkait faktor hukum. Untuk faktor hukum di sini kami akan memperhatikan BPOM terlebih dahulu untuk menguji makanan kami yang usaha yang kami jual itu berupa bakso Peval ini. Selanjutnya terkait analisis eksternal berupa kekuatan modal. Kekuatan modal di sini erat kaitannya dengan modal yang akan kita gunakan. Nah, di sini dari usaha berusaha mencari investor untuk memiliki kebijakan pengembalian hasil dengan waktu pengembalian dalam waktu yang panjang. Untuk yang nantinya kami menerapkan DO delivery order untuk mencari pelanggan terlebih dahulu dan nantinya akan membagi hasil dari investasi dan dari laba penjualan yang didapatkan. Untuk terkait kegiatan produksi operasional, kami memasarkan kepada masyarakat luas dan memperhatikan bahan yang digunakan, yaitu kita tanpa bahan pengawet dan bisa memperhatikan masa tanggal atau masa terkait analisis eksternal, yaitu berupa SDM di sini erat kaitannya dengan pegawai yang akan menjalankan usaha yang akan dijalankan ke depannya. Di sini kita memperhatikan kemampuan dari setiap sumber daya manusia yang dijalankan, yaitu dari bidang produksi, operasi, keuangan, dan juga pemasaran, dan nantinya juga akan diperluas dari bidang-bidang yang akan diperlukan. Untuk analisis SWOT-nya sendiri ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Analisis SWOT yang kami jalankan berusaha bakso Peval yaitu kekuatannya, kualitas produknya terjamin dengan harga terjangkau. Untuk kelemahannya, jika diolah dengan varian rasa hanya bertahan 3-5 hari. Untuk peluangnya, bisa menjual sebagai reseller, bumbu yang digunakan itu dengan racikan tersendiri, dan juga kendalanya cepat bosan jika tidak ada varian lain dan juga banyak bersaing dengan serupa, yaitu berupa bakso ini. Terkait marketing mix yang kita jalankan, yaitu produknya berupa bakso varian, bakso gongso, bakso kuah, bakso kuning, dan juga bakso bakar. Untuk harganya 10.000 10 tusuk, 5.000 5 tusuk. Untuk promosinya melalui WA, Facebook, dan juga menampilkan poster yang berisi bakso Peval tersebut. Untuk tempatnya yaitu berada di Boyolali, Gagak Sipat, Jawa Tengah. Terkait tentang organisasi dan manajemen, di sini nama usaha bakso Peval Suandino dengan pemilik Nurifitria yang berada di Gagak Sipat, Ngemplak Boyolali, dengan bentuk badan usaha UMKM yang di jumlah SDM-nya 4 orang, yaitu strukturisasinya produksi Sulistyo, pemasaran Diana, untuk keuangannya yaitu Andrea Elisa Wardah dengan pemilik Nurifitria. Dari timeline kegiatan yaitu untuk produksinya setiap bulan, promosinya yaitu minggu pertama kedua di bulan pertama, untuk penjualannya dilakukan setiap bulan, untuk evaluasi kegiatan itu dilakukan setiap bulan di akhir minggu, untuk pembuatan laporannya juga setiap bulan di akhir minggu. Dari proses produksi dan operasi, jenis produk di sini berupa bakso Peval yang merupakan camilan berupa bakso bakar, pentol, kuah, dan gongso. Di sini bisa digunakan untuk teman camilan bersama kerabat atau keluarga yang kita promosikan melalui WhatsApp, IG, GoFood, dan juga nantinya akan dalam bentuk frozen. Untuk manfaatnya bisa menambah nafsu makan dan juga bisa melakukan kenyamanan karena dengan camilan yang ada. Untuk proses pengerjaannya, melakukan produksi yang akan kami jual membutuhkan waktunya itu hari Senin sampai Jumat dari waktu pukul 8 dan juga sampai pukul 1. Untuk selanjutnya terkait lokasi yang kita jalankan yaitu di Gagak Sipat, Ngemplak Boyolali, dengan memasarkan di WhatsApp, IG, media sosial yang lain. Dan juga peralatan yang dibutuhkan berupa kompor gas, tabung gas, tempat bakaran, kipas, wajan, serotel, panci, baskom, dan juga penggiling daging. Terkait bahan baku yang digunakan untuk bakso yaitu pertama ayam filet, tepung, bawang merah, dan juga penyedap, telur, minyak, dan juga arang. Untuk proses produksinya, siapkan ayam filet dan juga bahan-bahan yang lain termasuk bumbu untuk digiling dan juga dibuat benar-benar. Selanjutnya siapkan air mendidih dan juga direbus terlebih dahulu, kemudian diangkat. Setelah itu ditusuk-tusuk, dan juga jika mau pentol varian bakar, siapkan bakaran, arang, dan juga bumbu yang lain. Selanjutnya jika goreng juga siapkan minyak dan juga panci. Jika sudah, berikan bumbu sesuai selera.
Rencana keuangan, proyeksi keuangan yaitu biaya tetap. Biaya tetapnya yaitu peralatan yang digunakan senilai 513.000, yang kedua biaya bahan baku per bulan senilai 135.000 yang digunakan untuk membuat bakso. Terkait biaya operasional per bulan membutuhkan dana senilai 150.000 dan juga biaya kemasan sebesar 35.000 yang digunakan untuk mengemas bakso bakar yang dijual. Selanjutnya terkait total biaya untuk modal awal tadinya yaitu 833.000 dan total biaya per bulannya awalnya tadi yaitu 362.750. Soalnya terkait biaya pokok penjualan di sini harga pokok produksinya 2.902, harga jualnya itu 5.000 dengan laba yang diinginkan 2.098 dan juga harga pokoknya 2.902 sehingga harga jual ketemu dengan 5.000 rupiah. Terkait analisis keuntungan di sini pendapatannya dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Untuk hasil produksinya itu 125, diperkirakan 125 tusuk, untuk harga jual 5.000 jadi didapat 262.500. Untuk presentasi labanya itu tadinya pendapatan 262.250 dikalikan 100% jadinya 72,2%. Untuk selanjutnya terkait analisis titik imbas BEP. Untuk BEP per unitnya yaitu didapatkan 210,2 dengan 125 nya tadi perkiraan tusukan yang didapatkan untuk BEP dalam rupiahnya yaitu didapatkan 1.051.229 rupiah. Selanjutnya terkait sumber dana yang digunakan yaitu kita dapatkan dari iuran setiap anggota karena ini masih usaha yang dijalankan yaitu awalan tadi modal awal yaitu 833 dengan dibagi dengan 4 anggota. Terkait bisnis model canvas yaitu yang pertama customer segment berlaku bagi 3-60 tahun. Untuk value propositionnya pembuatan ini berupa produk pilihan. Untuk caranya tersedia di GoFood dan juga bisa diorder di WA. Untuk customer relationship-nya perselnya melakukan promosi, ongoingnya memberikan pelayanan terbaik dan prestasinya memberikan resi kepada pelanggan. Untuk revenue stream-nya payment-nya bisa dibayar melalui COD dan juga ambil sendiri. Untuk feedback-nya memberikan diskon. Untuk activity-nya membuat bakso sambal melakukan pelayanan terbaik. Untuk cash resort-nya bensinnya sebesar 10.000 dan juga untuk promosi kuota 60k. Untuk partnership-nya internal itu diri sendiri dan juga eksternal uang hasil tabungan dan juga nanti investor. Untuk kemudian baku, gaji pegawai dan proses pengolahan bahan dan juga biaya pengemasan untuk mengemas bakso pentol yang kita. Selanjutnya terkait lampiran di sini kita menunjukkan gambar produk berupa bakso bakar yang kami jual yaitu bakso pentol Nikmat Pefarsuandino, pedas enak. Lampiran yang kedua itu ada logo. Di sini kita menggunakan gambar cabai yang identik dengan rasa pedas dan juga api yang membara. Itu kenikmatan yang ada di bakso pentol yaitu nikmat, dan juga bakso pentol yang ada itu contoh gambar bakso bakar yang kita gunakan, dan juga kita menggunakan logo Pefarsuandino dan pedas enak kayak rasa. Oke.